Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kita bersua lagi di Warta Wasaka Kalsel sepekan. Sejumlah informasi pembangunan di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rini Dewi Mas Muda, inilah Warta Wasaka Kalsel sepekan selengkapnya. Informasi kita awali dari Barito Kuala pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meresmikan kawasan wisata bawah jembatan Barito sebagai ruang terbuka hijau dan destinasi wisata baru bagi masyarakat. Peresmian kawasan wisata ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang didampingi Bupati Barito Kuala Haji Bahrul Ilmi serta Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Iwan Fitriadi. Setelah peresmian, Gubernur beserta rombongan meninjau langsung kawasan ruang terbuka hijau yang dibangun di bawah jembatan Barito serta naik ke lantai 2 bangunan baru untuk menikmati pemandangan senja di sekitar jembatan Barito. Gubernur Muhyiddin menjelaskan kawasan wisata ini merupakan aset pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas area sekitar 1,5 hektar yang difungsikan sebagai ruang publik dan destinasi wisata masyarakat. Selain menyediakan ruang terbuka hijau dan area bermain anak-anak, kawasan ini juga dilengkapi fasilitas penunjang, seperti bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk restoran dan kegiatan masyarakat. Peresmian ini juga ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya pemanfaatan kawasan tersebut. Sekaligus menjadi langkah pemerintah provinsi dalam mengembangkan potensi pariwisata dan ruang publik di Kalimantan Selatan. Dengan diresmikannya kawasan wisata bawah jembatan Barito, diharapkan lokasi ini menjadi destinasi baru bagi masyarakat dan wisatawan untuk menikmati keindahan Sungai Barito serta ruang rekreasi yang nyaman dan terbuka bagi semua. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memimpin rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025 sekaligus rapat umum pemegang saham luar biasa 2026 Bank Kalsel yang digelar di Banjarmasin awal Maret 2026. Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyepakati untuk terus meningkatkan kinerja Bank Kalsel termasuk mendorong layanan perbankan yang lebih proaktif. Rapat yang digelar secara tertutup ini dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin, beserta jajaran direksi dan dewan komisaris serta sejumlah pihak terkait. Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyepakati untuk terus meningkatkan kinerja Bank Kalsel, termasuk dengan mendorong layanan perbankan yang lebih proaktif melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Gubernur Muhyiddin menilai kinerja Bank Kalsel sepanjang tahun 2025 berada dalam kondisi sehat, namun bank milik daerah ini diharapkan terus meningkatkan daya saing agar mampu bersaing dengan perbankan nasional lainnya. Dalam rapat juga dibahas rencana penguatan modal Bank Kalsel hingga mencapai 10 triliun rupiah yang akan dipenuhi melalui 2 skema, yaitu penambahan modal seri A dan seri B. Kita sudah sepakat tadi untuk di tahun akan datang lebih menggiatkan untuk sisi pendapatan. Dan tentu saya menyarankan kepada Bank Kalsel supaya bisa mempermudah orang meminjam duit di Bank Kalsel, tetapi dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Jadi harus kita kepada direktur harus proaktif datang kepada masyarakat atau pengusaha-pengusaha yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi karena Bank Kalsel ini saat ini sudah aman dan tidak ada masalah dan tidak diragukan untuk menempatkan dana di Bank Kalsel. Usai rapat umum pemegang saham, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyalurkan dana bagi hasil pajak daerah kepada seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan untuk triwulan 4 tahun anggaran 2025. Gubernur menyampaikan, pembagian dana bagi hasil tersebut telah dilakukan secara proporsional berdasarkan ketentuan dan kondisi masing-masing daerah, termasuk tingkat aktivitas ekonomi dan kendaraan bermotor.
Pemirsa, sebanyak 116 pejabat fungsional lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilantik bersamaan dengan penyerahan surat keputusan kepada calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Senin 9 Maret 2026. Dalam sambutan tertulis, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang disampaikan Sekretaris Daerah M. Syarifuddin, Gubernur menyampaikan ucapan selamat serta pesan agar para pejabat fungsional dan ASN yang menerima SK dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Gubernur Muhyiddin menegaskan, pengembangan karir aparatur sipil negara saat ini terus diarahkan agar selaras dengan penerapan sistem merit di mana pengelolaan aparatur berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Gubernur juga menyampaikan kehadiran para ASN dari berbagai perangkat daerah dan bidang keahlian mencerminkan kebutuhan pemerintah daerah terhadap sumber daya aparatur yang beragam dan profesional. Pada kesempatan ini, sebanyak 116 pejabat fungsional dilantik yang terdiri dari kategori pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan, serta perpindahan dari kategori keterampilan ke kategori keahlian. Mudah-mudahan nantinya mereka yang sudah dilantik hari ini agar bisa menyesuaikan beradaptasi, mereka bisa menyesuaikan pada tempat kerja yang baru, beradaptasi, dan bagaimana meningkatkan kualitas. Dan kita harapkan mereka jangan segan-segan untuk belajar dan juga bertanya kepada rekan sejawat maupun atasan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyerahkan 8 surat keputusan kepada lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang terdiri dari 4 orang CPNS dan 4 orang PNS. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen terus memperkuat kapasitas sumber daya aparatur agar birokrasi yang dibangun semakin profesional, kompeten, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Pada kesempatan lain, pemirsa, sebagai bagian dari penyegaran birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin juga melantik 6 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu 11 Maret 2026 dilaksanakan dalam suasana bulan suci Ramadan. Prosesi pelantikan terlihat berbeda dari biasanya, di mana sebagian pejabat yang dilantik mengenakan gamis yang dipadukan dengan jas hitam, menciptakan nuansa formal sekaligus religius di bulan Ramadan. Pelantikan tersebut meliputi promosi jabatan dari eselon 2B ke eselon 2A, serta rotasi sejumlah pejabat eselon 2A ke posisi baru sebagai bagian dari penyegaran organisasi pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut, dibacakan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Dewi Pujiarti sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, sejumlah pejabat lainnya juga mengalami rotasi jabatan di berbagai perangkat daerah sebagai bagian dari strategi penataan organisasi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur Haji Muhyiddin menegaskan, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi agar setiap pejabat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Gubernur menambahkan, seluruh pejabat yang dilantik akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala setiap 6 bulan sekali. Pejabat yang menunjukkan kinerja baik akan dipertahankan dan berpeluang mendapatkan pengembangan karir, sedangkan pejabat yang dinilai kurang optimal akan dievaluasi dan ditempatkan pada posisi yang lebih sesuai. Kita berpindah ke informasi lain, pemirsa. Pada Rabu 11 Maret 2026, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Fatul Jannah menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama di Mahligai Pancasila. Kegiatan yang berlangsung pada 21 Ramadan 1447 Hijriah atau Rabu 11 Maret 2026. Acara silaturahmi dan buka puasa bersama tersebut dihadiri para habaib dan ulama, Ketua DPRD Kalimantan Selatan,
Kapolda Kalimantan Selatan, dan Rem 101 Antasari, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin bersama para asisten, staf ahli gubernur, tenaga ahli gubernur, serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pengurus tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Haji Muhyiddin juga menyampaikan usulan agar mahasiswa Fakultas Hukum dapat terjun langsung ke masyarakat di daerah pelosok melalui program seperti kuliah kerja nyata atau kegiatan sejenisnya. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Muhammad Nasir dan dilanjutkan tausiah Ramadan oleh Imam Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Kiai Haji Ilham Humaidi. Dalam tausiahnya, Kiai Haji Ilham Humaidi mengajak seluruh hadirin untuk merefleksikan amalan selama bulan Ramadan agar tidak termasuk orang yang merugi karena tidak mendapatkan ampunan di bulan penuh berkah tersebut. Acara kemudian ditutup dengan zikir dan doa yang dipimpin Kiai Haji Komarudin atau Guru Busu, dilanjutkan buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supian Haka. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta tokoh masyarakat di bulan suci Ramadan. Kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama tersebut dilaksanakan di kediaman pribadi Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supian Haka di Jalan Pemajatan, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kehadiran Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin disambut langsung oleh Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supian Haka bersama sejumlah tokoh masyarakat, alim ulama, serta para tamu undangan yang hadir. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh kehangatan tersebut menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta masyarakat di tengah keberkahan bulan suci Ramadan. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Qori Internasional Ustadz Ahmad Bugdadi sehingga menambah suasana hikmat bagi para hadirin. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Haji Muhyiddin juga menekankan pentingnya peran alim ulama dalam kehidupan masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Selatan. Menurutnya, kehadiran para ulama dan tokoh agama merupakan berkah bagi Banua karena mereka menjadi penuntun dan penyejuk serta memberikan nasihat dalam menjalankan amanah kepada masyarakat. Gubernur Haji Muhyiddin juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat. Kegiatan tersebut juga diisi dengan tausiah oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Tamrin. Kegiatan silaturahmi yang diisi dengan doa bersama, buka puasa bersama, serta sholat maghrib berjamaah dalam suasana penuh kekeluargaan ini diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta tokoh masyarakat dalam membangun Kalimantan Selatan yang lebih maju dan sejahtera. Masih seputar kegiatan di bulan suci Ramadan, pemirsa. Dari Banjarmasin, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuriadi Sulaiman menghadiri peringatan Malam Nuzulul Quran 17 Ramadan 1447 Hijriah bersama para habaib, ulama, dan masyarakat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin. Kegiatan yang berlangsung setelah sholat Isya dan Tarawih berjamaah ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Hasnuriadi Sulaiman menyampaikan salam dan pesan dari Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin kepada seluruh jamaah yang hadir. Wakil Gubernur menyampaikan Kalimantan Selatan selama ini dikenal sebagai daerah yang religius dan banyak melahirkan ulama besar yang menjadi berkah bagi masyarakat. Oleh karena itu, peringatan Malam Nuzulul Quran diharapkan menjadi momentum pemersatu, sekaligus meningkatkan semangat untuk menjadikan Kalimantan Selatan semakin religius. Peringatan Malam Nuzulul Quran tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qari Ahmad Bugdadi dan Ahmad Sawitri.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Kamarudin atau yang lebih dikenal sebagai Guru Busu. Pada kesempatan tersebut, Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabil Muhtadin menyampaikan, peringatan Malam Nuzulul Quran di Masjid Raya Sabil Muhtadin diikuti sekitar 3.000 jamaah dari kota Banjarmasin dan sekitarnya. Peringatan Malam Nuzulul Quran yang diperingati setiap tanggal 17 Ramadan menjadi momentum mengingat turunnya wahyu pertama Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat terus meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah kehidupan bermasyarakat. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungannya terhadap program penanaman jagung serentak kuartal 1 tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan nasional. Kegiatan penanaman jagung tersebut dilaksanakan di kawasan Bentok, Desa Banyuhirang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, disebutkan bahwa program penanaman jagung serentak ini merupakan bagian dari program nasional yang dipusatkan di Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berencana membahas lebih lanjut terkait stabilitas harga jagung agar harga yang diterima petani tetap menguntungkan. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan menyampaikan penanaman jagung oleh jajaran Polri di Kalimantan Selatan menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Penanaman jagung oleh Polri di wilayah Kalimantan Selatan menargetkan luas tanam mencapai 1.431 hektar. Bupati Tanah Laut Haji Rahmat Trianto menyampaikan daerahnya memiliki potensi besar untuk menjadi sentra produksi jagung di Kalimantan Selatan. Namun demikian, salah satu tantangan yang dihadapi petani saat ini adalah ketidakstabilan harga jual jagung di pasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Selatan yang turut membantu menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. Melalui program penanaman jagung serentak ini, diharapkan produksi pangan daerah terus meningkat, sekaligus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Kita beralih ke informasi lain lagi pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memuji semangat dan antusiasme para kepala desa atau pembakal se-Kalimantan Selatan dalam kegiatan silaturahmi daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kalimantan Selatan. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Maya Kilometer 21 Banjarbaru ini dihadiri ratusan kepala desa atau pembakal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengusulkan agar kegiatan silaturahmi daerah APDESI diisi dengan penyuluhan hukum bagi para kepala desa. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum yang telah menyediakan pos bantuan hukum di seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Selatan. Keberadaan pos Bankum dinilai sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap pendampingan dan konsultasi hukum. Ketua APDESI Pusat, Junaidi Mulyono, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan operasi Ketupat Intan 2026 guna menjamin kelancaran arus mudik serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin usai mengikuti apel gelar pasukan Operasi Ketupat Intan 2026. Apel gelar pasukan tersebut digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Banjarbaru sebagai bagian dari persiapan pengamanan perayaan Idul Fitri.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menciptakan mudik yang aman, tertib, dan lancar. Untuk mendukung pengamanan tersebut, Polda Kalsel menyiapkan 3 pos terpadu, 21 pos pengamanan, dan 14 pos pelayanan bagi masyarakat. Dalam operasi ini, sebanyak 2.189 personil dilibatkan, yang terdiri dari personil Polri, TNI, serta berbagai instansi terkait. Pengamanan difokuskan pada jalur-jalur mudik, tempat ibadah, serta kawasan wisata yang diperkirakan menjadi pusat aktivitas masyarakat selama masa libur Lebaran. Masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik dihimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan serta memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan. Kita berpindah ke informasi lain pemirsa. Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Selatan Hajah Fatul Jana Muhyiddin bersama jajaran pengurus PKK Kalimantan Selatan melaksanakan khataman Al-Quran dan buka puasa bersama sebagai momentum meraih berkah Ramadan dalam kebersamaan. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, Maligai Pancasila Banjarmasin ini diawali dengan pembacaan surah At-Tin dan dilanjutkan dengan prosesi khataman Al-Quran. Prosesi khataman dipimpin oleh Hajah Nazifah dan diikuti seluruh jamaah yang hadir serta ditutup dengan doa bersama. Kegiatan ini turut dihadiri pengurus Dekra Nasda Kalimantan Selatan, Dharma Wanita Persatuan Kalimantan Selatan, serta berbagai organisasi kewanitaan di Kalimantan Selatan. Menurutnya, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan dan menjadi kesempatan bagi umat muslim untuk meningkatkan ibadah serta kepedulian sosial terhadap sesama. Ketua TPPKK Kalimantan Selatan juga mengapresiasi seluruh pengurus dan anggota PKK yang terus aktif melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial di tengah masyarakat. Melalui kegiatan khataman Al-Quran ini, diharapkan seluruh anggota PKK semakin termotivasi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam membina keharmonisan keluarga maupun dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada kesempatan tersebut, Hajah Fatul Jana Muhyiddin juga mengajak seluruh anggota PKK untuk terus berperan aktif mendukung program pembangunan daerah, terutama dalam bidang pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembinaan generasi muda. Sementara itu, Ketua Bidang 1 Pembinaan Karakter Keluarga TPPKK Kalsel, Hajah Masrufah Syarifuddin, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan karakter keluarga TPPKK Kalsel. Mulai kegiatan khataman Al-Quran dan buka puasa bersama ini, diharapkan silaturahmi antar pengurus dan anggota PKK semakin erat, serta nilai-nilai religius terus tertanam dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menegaskan komitmen untuk menjaga kekompakan dalam menjalankan pemerintahan bersama Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman dan Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin. Dan masyarakat juga diharapkan tidak ragu menyampaikan aspirasi dan masukan demi perbaikan pembangunan di Kalimantan Selatan. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Dinas Wakil Gubernur di Jalan Taman Sari Banjarmasin ini dihadiri berbagai unsur masyarakat dan tokoh daerah. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin hadir didampingi istri, Ketua TPPKK Kalsel Hajah Fatul Jana Muhyiddin, serta para asisten, staf ahli gubernur dan pimpinan SKPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan harapan agar masyarakat tidak ragu menyampaikan aspirasi dan masukan demi perbaikan pembangunan di Kalimantan Selatan. Bahkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan berbagai tokoh seperti akademisi, pakar, dan praktisi yang tergabung sebagai tenaga ahli gubernur untuk memberikan masukan terkait kebijakan pembangunan. Dalam 1 tahun masa kepemimpinan, sejumlah program pembangunan telah direalisasikan, salah satunya pembangunan jalan poros
yang menghubungkan Banjarbaru dengan wilayah Banua Anam. Gubernur menegaskan, kekompakan antara gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Haji Muhyiddin atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama masa kepemimpinan bersama. Dalam kegiatan tersebut, para hadirin juga mengikuti tausiah yang disampaikan Habib Muhammad Al-Habsyi yang mengingatkan pentingnya memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum waktu berbuka, kegiatan diisi dengan pembacaan surah Yasin dan tahlil yang dipimpin oleh Guru Busu, serta doa bersama oleh Guru Mulkani. Acara silaturahmi dan buka puasa bersama ini kemudian ditutup dengan sholat maghrib berjamaah yang diimami oleh Ustadz Mubarak. Pemirsa, tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan memperingati Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 sebagai momentum memperkuat 10 program pokok PKK dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kegiatan tasyakuran Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan, Mahligai Pancasila, Banjarmasin. Tasyakuran HKG PKK ke-54 tahun ini mengangkat tema Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Astacita, Wujudkan Indonesia Emas 2045. Peringatan HKG PKK ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng, serta foto bersama para pengurus dan tamu undangan yang hadir. Melalui berbagai program yang dijalankan, PKK dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Kalimantan Selatan juga menyerahkan bingkisan sembako kepada sejumlah perwakilan masyarakat dan kader PKK. Melalui peringatan HKG PKK ke-54 ini diharapkan seluruh kader PKK di Kalimantan Selatan semakin solid dan terus bersemangat dalam menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Demikian pemirsa, sejumlah informasi terkini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Warta Wasaka Kalsel sepekan edisi kali ini. Terus ikuti perkembangan berita seputar pembangunan Banua hanya di kanal resmi Setda Prop Kalsel. Saya Rini Dwi Mas Muda beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sebagai penutup, kami hadirkan rangkaian acara Safari Ramadan 1447 Hijriah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di sejumlah daerah.